Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Indra Lesmana, mahasiswa semester 2 Prodi Sejarah Peradaban Islam, akan mengerjakan tugas mengenai mata kuliah antropologi yang berjudul Hakiki Kebudayaan. Indonesia memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana di Indonesia banyak beragam budaya, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Itulah semboyan yang dipegang kuat oleh bangsa Indonesia. Semboyan itu menggambarkan bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku, bangsa, ras dan bahasa dan agama juga, tetapi bangsa ini tetap memegang erat prinsip persatuan dan kesatuan yang diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita membahas ke materi lebih dalam, di sini kita melihat ada 3 sosok ahli yang akan menjelaskan pengertian dari kebudayaan tersebut. Menurut 3 ahli di sini, budaya itu saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Tapi banyak ahli juga. Setiap ahli pasti memberikan definisinya sendiri. Di sini saya mengambil 3 orang yang berada di dalam foto di sini untuk menjelaskan definisi dari kebudayaan sendiri. Menurut Edward Barnett Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat. Itu adalah definisi sejarah atau definisi kebudayaan yang diutarakan oleh Taylor. Sedangkan menurut Clifford Geertz mengatakan bahwasannya kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku sumber-sumber ekstrasomatik, informasi, memantapkan individu, pengembangan pengetahuan hingga cara bersikap. Itulah yang dikatakan oleh ahli yang bernama Clifford. Sedangkan menurut ahli yang terakhir saya ambil yang bernama Bronislaw mengatakan bahwasannya kebudayaan sebagai penyesuaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup sesuai dengan tradisi yang terbaik. Seperti itu. Lalu di mana kita dapat menemukan kebudayaan? Ketika kita ingin menemukan kebudayaan, kita akan menemukan di slide selanjutnya. Kebudayaan dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, seni, hingga teknologi. Setiap kelompok manusia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan sejarah yang mereka alami. Kita telah mengetahui bahwasannya Indonesia itu memiliki banyak kebudayaan. Lalu apa saja sih yang ada budaya di Indonesia ini? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Kebudayaan yang pertama yaitu saya ambil upacara adat, yang mana upacara adat adalah salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang diduga masih mempunyai nilai-nilai relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Hal ini dirasa sebagai bentuk upaya manusia
agar dapat berhubungan dengan arwah atau roh para leluhur, dan bentuk kesanggupan masyarakat sekitar untuk menyelaraskan diri akan alam dan lingkungan luas. Kebudayaan yang kedua saya ambil adalah pakaian adat, yang mana pakaian adat adalah salah satu ciri suku tertentu di Indonesia. Umumnya pakaian adat dipakai saat berlangsung proses upacara adat, misalnya pernikahan yang memang merupakan adat istiadat dari daerah tersebut. Ragam budaya Indonesia yang satu ini tetap bertahan dan berbagai perkembangan busana atau pakaian modern yang terbilang cepat. Bahkan beberapa di antara generasi sekarang banyak yang memodifikasi pakaian adat agar terlihat trendy meskipun dikenakan saat acara formal. Selanjutnya kita bisa melihat kebudayaan selanjutnya, yaitu alat musik tradisional yang sering masih kita pakai. Alat musik tradisional Indonesia merupakan alat musik yang sudah turun-menurun dari generasi ke generasi dan berkembang di daerah-daerah tertentu. Dengan begitu, hal itu menjadi bukti bahwa alat musik tradisional ini masih tetap ada sampai sekarang. Lalu, bagaimana, apa fungsi dari alat musik tradisional? Kenapa harus dijaga sampai sekarang? Untuk fungsi-fungsinya saya akan jelaskan setelah ini. Fungsi dari adanya alat tradisional yang pertama adalah alat musik tradisional digunakan sebagai salah satu media atau sarana upacara adat yang memang diselenggarakan secara turun-menurun. Fungsi kedua, alat musik tradisional dapat berfungsi sebagai pengisi latar musik pada pertunjukan seni daerah setempat. Fungsi alat musik tradisional ketiga adalah alat musik tradisional bisa menjadi sarana ekspresi, kreasi, bahkan komunikasi. Setelah kita tadi membahas tentang alat tradisional, kebudayaan selanjutnya adalah rumah adat. Rumah adat tradisional adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama persis dari tiap-tiap generasinya, tanpa adanya modifikasi. Rumah adat masih dipertahankan baik segi kegunaan, fungsi sosial, dan budaya di balik corak atau desain bangunan tersebut. Pada setiap rumah adat yang memiliki oleh 34 provinsi di Indonesia tentu memiliki ciri karakteristik masing-masing. Itulah hakikat dari kebudayaan, yang mana Indonesia memiliki banyak kebudayaan, mulai dari bahasa, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya, yang diikatkan oleh simbol Bhinneka Tunggal Ika yang menjadikan Indonesia tidak terpecah belah meskipun banyak kebudayaan. Dan kita juga harus menjaga kebudayaan agar budaya yang ada di negara kita tidak diakui atau tidak sampai musnah, supaya anak atau cucu kita merasakan bagaimana budaya yang kita jaga saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.